wala takun kun ma'a man kana ma'allah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minal mukhlisin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna minat tawwabin. Ya Allah, jadikan oleh-Mu akan kami orang-orang yang bertaubat. Kalaulah dahulu kami bahagian orang-orang yang salah. Waj'alna minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan oleh-Mu akan kami orang-orang yang suci. Kalaulah dulu kami orang-orang yang kotor. Waj'alna minal mukhlisin. Dan jadikan oleh-Mu ya Allah akan kami orang-orang yang ikhlas. Kalaulah dulunya kami bahagian orang-orang yang ria beribadah terhadap-Mu ya Allah. Waj'alna min ibadikas salihin. Dan jadikan oleh-Mu ya Allah akan kami hamba-hamba-Mu yang salih dan salihah. Kalaulah dulu kami selalu melakukan salah dan dosa terhadap-Mu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat sidang jamaah rahimakumullah. Sama-sama kita muliakan para sesepuh, para alim ulama, para ustadz, wabil khusus imam masjid, wabil khusus DKM masjid, juga kepada seluruh orang tua kami yang telah berhadir, semua jamaah, bapak ibu, cerdik pandai pemuka agama, RT, RW. Mohon maaf tak saya rincikan karena waktu kita tak panjang. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita yakni pertolongan dan ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ketika Nabi Allah Musa alaihi salam berdoa kepada Allah supaya Fir'aun ditenggelamkan, maka selang 40 tahun setelah Nabi Allah Musa alaihissalam berdoa, direalisasikan doanya Nabi Musa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan balasannya Allah dalam Al-Quran. Qad ajabtu da'watakuma, sungguh telah kuterima doa kalian berdua. Yang berdoa Nabi Musa, tetapi Allah membalas dengan dhamir dua orang. Kenapa dibalas dengan dua orang padahal yang meminta satu orang? Pertanda doa Nabi Allah Musa alaihi salam semoga Fir'aun ditenggelamkan rupanya diaminkan oleh Nabi Allah Harun alaihi salam. Maka Allah membalas dalam Al-Quran, qad ajabtu da'watakuma, dua, telah kuterima doa kalian berdua. Maknanya apa? Orang yang mengucap doa itu berbentuk doa, yang mengucap amin itu juga bermakna doa. Maka ketika ada orang mengucapkan doa, maka sama-sama kita mengucapkan amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena amin yang a-nya panjang, min-nya panjang, itu maknanya istajib. Apa terjemah daripada istajib? Terima, tuntut terima. Ada tambahan alif, sin dan ta. Ada tambahan alif, sin dan ta. Seperti kalimat istighfar.
dasar kata ghafara. Tetapi kenapa kita baca astaghfirullah ditambah dengan alif, sin dan ta, bermakna tuntut, bermakna tuntut. Astaghfirullah, aku tuntut minta ampun. Istajib, aku tuntut supaya diterima. Maka oleh karena demikian, yang aminnya dibaca panjang di a, panjang di min, itu yang makna istajib, tuntut terima. Tapi kalau ndak panjang di a, ndak panjang di min, itu maknanya lain lagi. Ada panjang di a, pendek di min. Ada pendek di a, panjang di min. Ada tak panjang di a, tak panjang di min. Ini bacaannya, maknanya beda-beda. Ada yang maknanya aman, itu tak panjang di mana-mana. Ada yang maknanya terpercaya, itulah Nabi Muhammad yang disifati dengan al-amin, terpercaya. Minnya panjang, a tak panjang. Tapi kalau a-nya bermat, minnya juga ada mat, itu baru makna istajib. Maka mudah-mudahan jamaah Bapak Ibu sekalian pada ini malam yang telah hadir di Masjid Babul Khairat, Al-Khairat, Babul Khairat. Bapak Ibu yang telah hadir di dalam Masjid Babul Khairat dan yang ada di luar, mudah-mudahan selalu mendapat ampunan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan langgeng aminnya. Amin lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu kita tak panjang, maka saya bicara saja yang saya anggap penting-penting. Semua memang penting, tapi yang memang jarang-jarang saja saya sampaikan. Yang pertama, ketika dimulai sesuatu dengan salam, dimulai sesuatu dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai ini, saya baru cerita ini. Ana yang menjawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi hingga akhir. Ada hal yang perlu kita perhatikan. Tahu sahabatnya? Satu saja. Apa itu? Melalui firman Allah tentang hal memberi salam. Apa kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 86? Allah menuturkan, idza huyitum, apabila kalian diberikan salam penghormatan, bitahiyatin fa ahsana biha, maka hendaklah engkau lebih baguskan dengannya. Kedua, aurudduha, innallaha ala kulli syai'in hasiba. Titik. Itu ayat surat An-Nisa 86. Apa Allah bicara? Kalau kalian diberikan salam penghormatan, maka balaslah yang lebih baik. Satu. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang memberi salam pakai alif dan lam. Pada lafaz salam, assalam, bukan salamualaikum, diawali dengan alif dan lam. Maka fa'ahsanu, kata Allah, baguskan balasan salam tersebut. Cara menjawab salam bagaimana yang bagus? Wa'alaikumus salam hingga akhir. Kalau dijawab dengan wa'alaikumsalam, maka sudah tinggal alif dan lam. Kenapa emang Pak Ustaz?
Kalau diberikan assalamualaikum, saya jawab waalaikumsalam. Alif dan lamnya hilang pada lafaz salam. Apa yang terjadi Pak Ustaz? Jawab, kalau lafaz salam ada alif dan lam, itu salamnya berasal dari Allah. Karena alif lam dalam ilmu gramatika Arab ada dua. Ada alif lam ma'rifah, ada alif lam nakirah. Kalau alif lam ma'rifah itu khusus, berarti dari Allah sejahteranya. Tapi kalau kita jawab dengan waalaikumsalam, alif lamnya hilang, lafaz salam berubah menjadi nakirah. Nakirah itu umum, berarti kalau umum, sejahtera itu dari Allah bercampur dari manusia. Apakah sudah mempraktekkan firman Allah surat An-Nisa? Belum. Boleh? Tidak. Besok jawab salam, siapa saja yang memberi salam, jangan buang alif dan lamnya. Kenapa? Enggak mengikuti firman Allah. Kata Allah, wa idza huyitum bitahiyyatin fa ahsanu. Ahsan itu adalah kalimat afdala tafdil, lebih bagus. Ahsan, yang lebih bagus. Berarti kalau diberi assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam hingga akhir. Atau kalau nggak diwasal, diwakaf boleh juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya sudah dari dulu kita menjawab salam waalaikumsalam, buang alif lam. Padahal waktu diberi pakai alif lam. Itu ditafsir dalam tafsir Munir Wahbah Zuhaili demikian, tafsir Jalalain juga demikian. Maka kesimpulan yang pertama, Pak Ustadz, ini nggak ada nyambung dengan Isra Mi'raj. Ada nyambungnya, nanti kita sambungkan. Yang pertama dulu ambil kesimpulan, ketika orang memberi salam assalamualaikum, maka jawab juga waalaikumsalam. Jangan dibuang alif dan tinggal sambung lam saja. Saya alif dan lam, jangan pelit-pelit. Kalau dibuang lam, berubah maknanya. Makna berubah apa? Salamnya bukan lagi dari Allah. Waktu diberi salam dari Allah, tetapi waktu dibalas bukan lagi dari Allah. Ini yang pertama. Ini perlu kita pahami. Yang kedua, kalaupun tidak dengan ahsanu, balas yang sama, paling kurang, enggak lebih baik balas yang sama. Kenapa hal ini perlu kita pertimbangkan? Ujung ayat tersebut apa kata Allah? Innallaha ala kulli syai'in hasibah. Hasibah. Apa hasibah? Sesungguh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas tiap sesuatu Allah akan memperhitungkannya. Itu hal kecil Pak Ustaz. Hal kecil juga akan diperhitungkan. Jangan dianggap sepele. Banyak orang yang menganggap sepele perkara kecil, tapi pada Allah itu besar. Sebaliknya, begitu banyak perkara besar manusia menganggap besar, tapi pada Allah itu dianggap kecil. Adakah perkara tersebut? Banyak. Artinya perkara yang kecil, selagi itu perintah wajib dan sunat, sekalipun larangan dua haram dan makruh, tinggalkan dan kerjakan. Jangan anggap itu kecil, jangan anggap itu sepele. Maka ini selaku yang pertama, balaslah salam pakai alif dan lam. Kalau diberi pun dengan alif dan lam. Apa kaitannya dengan Isra dan Mi'raj? Ada. Saya tidak cerita lagi perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Yerusalem. Dari Yerusalem ke Sidratul Muntaha, naik turun 9 kali turun, ambil salat. Saya yakin Bapak Ibu itu sudah sering dengar. Ngapain diulang lagi? Pasti masih ingat.
Cuman saya sampaikan yang jarang-jarang saja. Yang kedua, apa hubungannya lafaz salam dengan alif lam dengan tidak alif lam? Yang kedua hubungannya, salah satu daripada rukun salat. Isra Mi'raj kan pengambilan salat, maka marilah salah satunya kita perbaiki kualitas salat, bukan lagi kuantitas. Kalau kuantitas saya yakin semua dah pada salat. Ini bicara kualitas salat. Salah satu rukun salat adalah mengucap salam. Yang pertama, rukun qauli namanya. Rukun qauli namanya. Assalamu alaikum titik hingga akhir. Kenapa saya titik di mim? Sekurang-kurang sah mengucap salam di dalam salat sampai huruf mim. Kedepannya kalau nggak diucap tidak mendapat pahala sunat, tapi bukan wajib lagi. Yang wajib sampai assalamu alaikum. Maka kalau keluar angin belum sampai mim di kum, salatnya batal. Umpama assalamu alaikum, mim di kum belum sempat kita ucap, keluar angin dari bawah, dari atas nggak batal salat, dari bawah batal salat. Pak Ustaz, padahal sikit lagi, tetap salat mesti diulang. Tetapi kalau assalamualaikum warah, keluarlah angin, mim sudah kita ucap di salam yang pertama, salatnya sudah nggak perlu diulang lagi. Kenapa? Sudah sah. Artinya apa? Salam dua kali dalam salat. Salam yang pertama yang hukum wajib karena rukun, salam yang kedua hukumnya sunnah kalau diucap. Yang ingin saya sampaikan, salah satu syarat sah rukun qauli dalam salat adalah mesti pelihara huruf. Tak boleh ganti huruf, tak boleh tukar huruf, tak boleh tambah huruf. Itu makna pelihara huruf. Tak boleh ganti huruf, tak boleh tambah huruf, tak boleh kurang huruf. Maka yang kedua, kalau pada mengucap salam yang pertama hendak keluar dari salat tak memakai alif dan lam, maka dinyatakan pendapat yang sahih, yang rajih, salatnya itu batal. Kenapa? Karena kurang satu syarat. Kenapa? Dia tak pakai alif dan lam. Umpama begini, Assalamualaikum ke kanan, pakai sin, tak pakai alif, maka dalam mazhab kitab-kitab mu'tabarah itu tidak cukup rukun salat. Salamnya ada, tapi sudah membuang huruf alif dan lam. Ini perlu diperhatikan. Jangan pas di hari akhirat kita minta pahala salat sama Allah. Mana salat-salat? Saya tanya, kamu ada salat? Ada. Rukunnya lengkap. Lengkap. Waktu ucap salam pertama ada alif lam. Itu tak tahu saya Allah. Penting ada saya ucap. Di buku kita tak ada alif dan lam. Bagaimana sampai saat itu? Jadi kesimpulan yang kedua mesti diperhatikan. Alif dan lam pada lafaz salam dalam salat itu mesti ada. Kenapa? Hukum memberi salam dalam salat wajib, enggak wajib dijawab. Tapi memberi salam di luar salat sunat, hukumnya wajib jawab. Beda hukum. Dalam salat salam wajib diberi, tak wajib dijawab. Kalau salam di luar salat sunat diberi, wajib dijawab. Pertanda apa? Kalau tak sah mengucap lafaz salam di dalam salat, umpama tak ada alif dan lam, maka salatnya itu batilun. Dua sudah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang salatnya sah. Amin. Ya. Pak Ustaz berani mengatakan salat si A sah dan tidak. Kenapa tidak? Karena ada orang bilang itu salat diterima atau tidak kan hak Allah. Benar.
Tapi kalau Allah ingin menerima salat hamba itu yang sah atau yang batal? Yang sah. Sah dan batal manusia mampu melihat. Bagaimana caranya? Jangan asal serah. Banyak di lapangan, kamu jangan ukur salat saya. Salat saya itu Allah yang terima. Iya, memang Allah yang terima. Kalaupun Allah menerima, ada syarat untuk diterima. Nggak sembarangan. Memang kita husnuzan terhadap Allah, tetapi perhatikan dulu tata cara kerja. Gini caranya. Salat yang sah adalah salat yang lengkap syarat, yang lengkap rukun. Fahuwa sahihun, sah. Syarat mampu kita tahu, rukun mampu kita tahu. Lengkap syarat, lengkap rukun, salatnya sah. Kurang satu syarat atau kurang satu rukun, salatnya batal. Kalau batal ya tidak sah. Apa beda batal dengan tidak sah? Beda. Kalau ditanya, ada orang bilang salatmu tidak sah, ada orang bilang salatmu batal. Di mana beda kata-kata batal dengan tidak sah? Jawab. Kalau batal pernah didahului oleh sah. Umpama satu rakaat salat kita sudah sah, tiba-tiba terbuka aurat, itu namanya batal. Setiap batal pasti tidak sah. Tapi kalau tidak sah tidak mesti dengan batal. Yang kedua gini, ini yang tidak sah. Begitu dari pertama takbiratul ihram, kita sudah pakai kain sarung yang ada lubang. Allahu Akbar. Itu bukan batal, tapi tidak sah. Kenapa? Tak pernah didahului oleh sah satu detik pun. Ini perbedaan sah dengan batal, tidak sah dengan batal. Beda. Setiap batal pasti tidak sah. Setiap tidak sah tidak mesti didahului oleh dengan kata-kata batal. Karena batal itu pernah didahului oleh sah. Kemudian kurang rukun, kurang syarat, disebut batal. Kalau tidak sah, dari pertama salat hingga akhir itu tidak sah. Tapi ingat, setiap batal tentu dia tidak sah. Maknanya apa? Salat yang kita kerja sehari semalam 5 waktu itu ada aturan kerja. Pak Ustadz, kami udah tahu. Ya memang, alhamdulillah. Tahu tidak tahu, kita uji. Ini tentang hal memperbaiki kualitas salat. Umpama seperti memberi salam tadi. Jangan memberi salam pakai huruf sin, tapi memberi salam pakai alif lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang ketiga, ini mengenai salat. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah dalam satu hadis. Ini tentang sujud. Apa kata Allah? Umirtu, aku perintahkan, kata Allah, an asjuda, bahwa sungguh sujud seseorang ala sab'ati a'ba'in, di atas 7 anggota. Berarti ini perintah Allah, hadis Rasulullah. Mana buktinya? Umirtu, kata Rasul, aku diperintahkan. Kalau aku diperintahkan, yang perintah langsung Allah. Karena Rasul itu yang dikerjakan itu tidak ada dari hawa nafsunya, semua diwahyukan. Berarti ketika sujud di dalam salat, termasuk sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, karena 4 sujud. Sujud 4, sujud 1, namanya 4. Sujud salat, sujud sahwi, sujud tilawah, sujud sajadah atau sujud tilawah?
Karena ada orang salah sebut sujud tilawah karena dengar ayat sajadah. Ada orang bilang, Pak Ustaz, saya mau salat subuh di Masjid Babul Khairat. Kenapa? Setiap subuh Jumat di situ ada sujud tilawah, ada sujud sajadah katanya. Bukan sujud sajadah, sujud tilawah karena mendengarkan ayat sajadah. Jangan salah sebut. Bukan sujud sajadah. Kalau sujud sajadah itu sujud sajadah berarti sujud. Seperti orang sering menyebut di dalam bulan Ramadan ada satu malam. Malam apa namanya? Nah, kan? Malam apa, Bu? Malam Lailatul Qadar. Laila malam qadar. Berulang bahasa. Malam qadar. Sering orang menyebut malam apa? Malam Lailatul Qadar. Lailatun kalau kita terjemah malam, berarti malam qadar. Yang benar malam apa? Ada satu yang agung dalam bulan Ramadan, malam qadar. Pak Ustaz, masuk neraka kalau orang sebut malam Lailatul Qadar? Tidak juga, tapi salah pada ucapan. Ada lagi Pak Ustaz? Ada. Ini semoga Bapak Ibu masuk dalam surga Jannatun Naim. Kan ada orang berdoa seperti itu. Ada surga Jannatun. Jannah bahasa Arab. Kalau diterjemah jannah apa? Surga. Jadi yang benar apa? Surga Naim. Atau kalau pakai bahasa Arab ya Jannatun Naim. Kalau surga apa? Surga Naim. Malam apa? Malam Qadar. Sujud apa? Sujud tilawah. Kalau sujud sajadah, sujud. Sujud ada 4. Ada sujud salat, ada sujud syukur, ada sujud sahwi, ada sujud tilawah. 4 bentuk sujud, namanya 4. Sujudnya 1. Hukumnya pun berbeda. Sujud salat hukumnya wajib. Sujud sahwi hukumnya sunat. Sujud syukur hukumnya sunat. Sujud tilawah hukumnya sunat. 4 nama sujud hukumnya 2. Ada satu lagi sujud selain yang 4 itu hukumnya haram. Bukan sujud salat, bukan sujud sawi, bukan sujud tilawah, dan bukan sujud syukur. Sujud juga ada pendapat ulama haram. Ada model nanti sujudnya. Yang ingin saya sampaikan apa? Baik sujud salat, sujud sahwi dalam salat, karena tak ada sujud sahwi di luar salat. Kalau sujud syukur itu pun didapat di luar salat, tak boleh sujud syukur di dalam salat. Ada yang didapati dalam salat dan di luar salat, itulah sujud tilawah. Ada dikerjakan dalam salat, ada dikerjakan di luar salat. Yang ingin saya sampaikan, dari keempat nama sujud tersebut hukumnya 3, bentuknya 1, maka syarat sujud baru sah sujud 7 yang mengatakan Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Aku diperintahkan, kata Rasul, untuk sujud di atas 7 anggota. Kalau tidak di atas 7 anggota, tidak sah sujud. Kalau tidak sah sujud, karena sujud rukun salat, tidak sah salat. Kalau tidak sah salat, maka belum salat. Kalau belum salat, enggak taubat, diulang, maka dia meninggal membawa satu dosa besar. Satu riwayat hadis, 1 waktu salat yang kita tinggalkan, enggak kita kerjakan, 600 tahun di dalam neraka lamanya. 1 waktu salat. Kalau banyak, hitung sendiri. Gara-gara sujud salat nggak ada 7 anggota, nggak ada rukun, nggak sah salat, nggak sah salat, nggak ada salat, masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara nggak ada 7 anggota ketika sujud. Apa yang pertama? Jabhatun, dahi.
Maka dahi ketika sujud tidak boleh beralas dengan barang bawaan tubuh. Tetapi kalau beralas dengan barang bukan bawaan tubuh, la ba'sa, tidak bermasalah. Pak Ustaz, ada orang sujud rambut laki-lakinya kena dahi, sah sujud? Sah. Karena yang diwajibkan bukan semua dahi kena tempat sujud, tetapi sebahagian dahi kena tempat sujud. Karena kalau kena tempat sujud dahi semua mesti digeleng-geleng, nanti batal salat karena bergerak 3 kali. Sebahagian boleh. Sama peci kita seperti ini, sujud dengan ini kan dahi juga. Apakah sah? Yang pertama jawab sah. Atau rambut, banyak anak-anak kita rambutnya panjang ke depan dulu, rambut Robin Hood. Iya, rambut Robin Hood panjang ke depan, nggak tahulah saya. Waktu di salat dia ditolak rambutnya. Ada yang nggak ditolak, tapi waktu sujud rambutnya ada di dahi. Apakah sah sujudnya? Jawab, kalau sebahagian dahi ketika sujud itu kena bumi, sah. Artinya dahi nggak wajib semua dahi kena bumi. Karena kalau semua dahi wajib kena bumi, mesti digerak-gerak seperti ini. Karena yang dikatakan dahi ini. 1, japahatun. Yang kedua, 2 telapak tangan. 2 telapak tangan mesti kena tempat sujud. Andai kata orang sujud, waktu sujud tangannya diangkat, digaruk. Ini ada kejadian. Waktu sujud tangannya diangkat, dia garuk, berarti kurang 1, nggak sampai 7, nggak cukup rukun sujud. Hati-hati. 2 telapak tangan. Udah berapa? 3. 1 dahi, 2 telapak tangan. Yang ketiga, 2 rukbataini, lutut. 2 lutut mesti kena bumi. Bukan masalah beralas atau tidak. Yang tidak beralas dahi. Yang lainnya umpama lutut itu kalau beralas dengan barang bawaan tidak masalah, mesti kena bumi. Udah 5. Yang terakhir, 2 perut ibu jari kaki. Khudmaini bahasa Arab. 2 perut jari ibu kaki. Bukan semua, sebahagian. Maka ada orang yang mengatakan ketika sujud kakinya didirikan, anak kakinya didirikan, maka tak kena bagian perut jari ibu kaki ke bumi, tak sah sujud. Kenapa? Enggak ada cukup syarat sah sujud. Ini yang perlu diperhatikan. Saya ulang, ini hadis Nabi. Kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'da. Aku diperintahkan untuk sujud, berarti 4 di atas 7 anggota. Dahi 1, 2 telapak tangan jadi 3, 2 lutut jadi 5, 2 perut jari ibu kaki. Maka mesti seperti ini paling kurang. Mesti perut jari kaki mesti kena bumi seperti ini. Jangan didirikan, apalagi dibelakangkan. Ada orang sujud seperti ini, kakinya ke belakang, tak sah sujudnya. Kenapa? Gak ada syarat sujud. Ini perlu diperhatikan untuk kita bapak dan untuk kita ibu. Pak Ustaz, kami udah tahu, alhamdulillah. Ngapain disampaikan? Yang namanya peringatan. Kenapa mesti diingat? Yang namanya manusia itu sering lupa, maka mesti membuat peringatan. Mudah-mudahan hal yang demikian mesti kita kerjakan di dalam sholat. Perhatikan ketika sujudnya dan perhatikan ketika memberi salamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya siapa dok? Hah? 5 menit lagi plus doa. Ini bukan pintaan saya, pintaan panitia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
tentang hal salat itu kalau kita uraikan tak cukuplah di sini. Itu hanya gambaran saja. Ingin saya sampaikan secara kesimpulan umum bahwa perlunya kita memperhatikan kualitas salat. Kuantitas banyak orang salat banyak. Ada satu hadis Nabi. Apa kata Nabi? Sayati zamanun, selagi akan datang alan nasi, selagi akan datang satu masa di atas manusia, yusalluna wala yusallun, mereka itu salat tapi mereka tidak salat. Aneh. Hadis Nabi rawahu Ahmad. Apa kata Nabi? Sayati zamanun, selagi akan datang alan nasi, satu masa di atas manusia, yusalluna, mereka itu salat, wala yusallun, tapi mereka tak salat. Salat tapi tak salat. Maknanya apa? Pandangan zahir orang sujud rukun, tetapi tentang hal rukun, syarat, yang sah, yang batal, yang haram, yang makruh, yang sunat kita tak tahu. Maka perlu diperhatikan rukun salat, sunat salat, jangan ketukar. Hai'ah salat itu terbagi 4. Ada rukun, ada syarat, ada ab'ad, ada hai'ah. 4. Kalau berada di luar salat namanya syarat, hukumnya wajib. Kalau berada di dalam salat namanya rukun, hukumnya wajib. Yang ketiga ab'ad, yang keempat hai'ah. Sehingga para ulama dahulu mengumpamakan. Apa kata para ulama? Ar-ruknu kal hayati, rukun seperti nyawa. Wasyartu, syarat salat syarat. Wasyartu karraksi, seperti kepala. Wal ab'adu, sunat ab'ad kal a'dha'i, seperti anggota. Wal hay'atu kasya'ri, seperti rambut ataupun bulu. Karena pahala salat di hari akhirat umpama di kubur, Allah bangkitkan pahala salat umpama tubuh kita manusia. Di hadapan kita dibentukkan seorang manusia yang mirip dengan kita. Kita tak pernah melihat di permukaan bumi, sehingga kita bertanya, man anta, siapa engkau? Dia menjawab, aku amal salatmu. Kita tanya, kenapa nggak ada hidung? Kenapa nggak ada kuping? Dia akan memberi jawaban, kamu dulu sering meninggalkan sunat ab'ad, umpama kunut dan duduk tahiyat awal. Karena sunat ab'ad adalah kal a'dha'i, kata ulama, seperti anggota tubuh. Maka dibangkit nanti pahala salat kita tanya, man anta, siapa engkau? Aku amalan salatmu. Kenapa tak ada telinga? Kenapa tak ada hidung? Kenapa ada tangan? Kenapa ada kaki? Dia menjawab, kamu dulu sering tinggal sunat ab'ad. Yang kedua, waktu dibangkit amal salat kita depan kita, man anta, siapa engkau? Aku amalan salatmu. Kenapa tak ada rambut? Kenapa tak ada alis? Kenapa tak ada jenggot? Kenapa tak ada kumis? Dia menjawab, kamu dulu sering tinggal sunat hai'ah. Itu tak seberapa parah. Yang parah waktu dibangkit, man anta. Dia enggak jawab. Kenapa? Enggak ada nyawa. Kenapa enggak ada nyawa? Enggak ada rukun salat 13. Ini yang parah. Berarti mati. Bukan salat, bangun. Mayat, bukan mayat hidup. Mayat, tapi mayat namanya mayat mati. Enggak ada jawaban. Kenapa? Enggak ada rukun salat. Ada yang keempat, waktu dibangkit kepalanya tak ada. Kenapa tak ada kepala? Itu karena tidak lengkap syarat salat. Saya ulang, kesimpulannya bahwa dalam salat itu ada 2, ada wajib, ada sunat. Wajib terbagi 2, syarat dan rukun. Syarat kalau di luar salat mesti kekal hingga selesai salat. Rukun berada dalam salat mesti kekal hingga selesai salat. Sunat terbagi 2, sunat ab'ad. Sunat ab'ad adalah sunat yang sunat ditempel dengan sujud sahwi kalau tinggal. Sunat hai'ah adalah sunat yang tidak sunat ditempel dengan sujud sahwi kalau tinggal. 4 perkara ini diumpamakan oleh ulama. Rukun salat seperti nyawa, syarat salat seperti kepala orang,
Sunat ab'ad itu umpama anggota, sunat hay'ah itu umpama bulu yang ada pada tubuh. Tak mungkin diuraikan bulu-bulu ini malam, tak mungkin, waktunya dah habis. Maka caranya bagaimana? Ini kesimpulan saya yang terakhir. Dalam kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad bin Abdullah Arsyad Al-Banjari, dalam bab sunat jilid yang pertama, halamannya lupa, nanti cari sendiri. Dalam bab sunat di situ disebutkan seafdal ibadah badan setelah mengucap dua kalimah syahadat, setelah tauhid. Tauhid berarti fikih. Seafdal ibadah badan setelah mengucap dua kalimah syahadat adalah as-salah. As-salah. Maka salat yang hukumnya wajib itu lebih tinggi nilainya di atas wajib-wajib yang lain. Salat yang hukumnya sunat lebih tinggi nilainya di atas sunat-sunat yang lain. Mana bukti? Ini kalau sampaikan bukti waktunya panjang, tanya sama Pak Imam saya nanti. Karena ada kisah ketika bulan Ramadan, waktu sudah imsak, orang kemakan rambut orang dahulu panjang, sebelah ke dalam, sebelah keluar. Ini dalam kitab I'anatul Talibin sampaikan, waktu salat subuh sudah mau masuk, tapi dia ada rambut kemakan waktu makan sahur, sebelah ke dalam, sebelah keluar. Waktu imsak dah sampai, pasti dah masuk waktu subuh. Bagaimana salatnya? Kalau dia salat dengan rambut sebelah ke dalam, sebelah keluar, tidak sah salatnya. Kenapa? Dia menanggung najis. Karena rambutnya ke dalam itu bersambung dengan najis, tidak sah salat. Jadi bagaimana? Tarik rambut atau telan? Kalau telan, batal puasa. Karena memasukkan sesuatu barang ke dalam rongga terbuka sengaja. Kita keluarkan pun batal puasa. Mengeluarkan sesuatu dari rongga terbuka juga batal. Bagaimana solusi ketika itu? Menting salat atau menting puasa? Jawab dalam kitab, batalkan puasamu, salat jangan kamu tinggalkan. Pak Ustaz, lebih mudah qada salat ketimbang puasa. Kalau puasa 1 harian lagi, sekalipun itu alasan, salat nggak ada cerita tinggal. Dia salat terus dengan rambut yang seperti itu, tidak sah salatnya. Kenapa tidak sah? Karena sebahagian rambut terkatung-katung dengan perut yang ada najis dalam, menanggung najis. Itu ditamsilkan cerita dalam kitab I'anatul Talibin. Tapi sudah saya sampaikan juga, jangan tanya lagi sama Pak Imam nanti. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sang terakhir menurut kitab Sabilal Muhtadin yang dibuat dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Arsyad Al-Banjari, seafdal ibadah badaniyah setelah mengucap dua kalimah syahadat adalah salat. Salat wajib lebih tinggi nilainya di atas wajib yang lain, salat sunat lebih tinggi nilainya di atas sunat lain. Akan tetapi, ini yang perlu digarisbawahi, akan tetapi istighali bil ilmi afdalu min jami'i. Berbimbang dengan menuntut ilmu itu lebih afdal lagi daripada semua yang disebutkan barusan. Rupanya lebih besar menggunakan pahala duduk dalam masjid sama Pak Imam ngaji bab salat. Bagaimana salat yang sah? Batal salat berapa perkara? Rukun salat berapa perkara? Rukun salat 13. Per satu salat syarat itu rukun ada syarat. Takbiratul ihram ada syarat sah. Membaca Fatihah ada syarat sah. Ruku ada syarat sah. Niat ada syarat sah. Sujud ada syarat sah. Mengucap salam ada syarat sah. Semua 13 rukun itu ada syarat sahnya. Malam ini saya sampaikan saja ada. Untuk lebih kelanjutan, hadirilah majelis ilmu, mengaji. Saya rasa tentang hal Isra dan Mi'raj, kalau cerita tentang salat itu tidak cukup waktu, tetapi dengan menghadiri majelis ilmu yang ada di Masjid Babul Khairat, itulah salah satunya kita mengikuti sunnah Nabi. Ada orang bilang ikut sunnah Nabi katanya salawat saja, salawat. Kenapa dengan salawat dapat syafaat? Yang lain nggak ikut, Nabi nggak senang. 2 menit. Ada hal urgent saya sampaikan. Hadis Nabi. Apa kata Nabi? Ini di akhir. Saya mohon maaf kalau agak terlambat, tapi penting. Apa kata Nabi? Salafatun la yalqauna bi yaumal qiyamah. 3 kelompok manusia yang tidak bertemu di hari kiamat. Ingat, dengan Nabi yang mengatakan Nabi, salafatun la yalqauna bi yaumal qiyamah.
3 kelompok manusia yang tidak bertemu denganku. Apakah Nabi tidak ada? Nabi ada, memberi syafaat kepada umat. Tapi kita ada hal yang menentang dengan Nabi sehingga nggak bertemu. Kita harap syafaat terus, tetap kita harap. Yang pertama, rajulun la yuhibbal ilma wa ahlah. Orang-orang yang tidak mencintai ilmu dan ahlinya ilmu, nggak bertemu dengan Rasulullah. Itu Nabi sendiri yang mengatakan. Yang pertama, rajulun la yuhibbal ilma wa ahlahu. Orang yang tidak senang, benci terhadap ilmu dan benci terhadap ahlinya ilmu, nggak bertemu denganku, kata Rasulullah. Ujung itu, walau salat dia salat, walau siam dia puasa, walau zakata dia zakat, walau sedekah dia bersedekah, tapi dia benci kepada ilmu dan benci kepada ahlinya ilmu, nggak bertemu denganku, kata Nabi. Yang pertama. Yang kedua, yang tak bertemu dengan Nabi dalam hadis tersebut adalah rajulun ma fi qalbihi hasadun li akhihi. Orang-orang yang memiliki sikap dengki, hasad dalam hatinya terhadap sesama, li akhihi, enggak bertemu dengan Nabi. Hasad adalah tamanni, bercita-cita nikmat kesenangan yang ada pada orang itu hilang. Baik hilang itu kembali ke si pendengki atau hilang saja. Kalau ada itu enggak bertemu dengan Nabi. Kalau enggak sempat taubat. Itu yang kedua, enggak bertemu dengan Nabi. Rajulun ma fi qalbihi hasadun li akhihi. Orang yang dalam hatinya ada rasa tak senang ketika orang senang, yang susah senang ketika melihat orang susah. Ini siapa yang tak ada? Semua ada, tapi kita bertobat, nggak bertemu dengan Nabi. Yang ketiga, kata Nabi, yang tak bertemu denganku dari kiamat adalah rajulun la yuhibbal ibnah. Orang-orang yang tidak mencintai anaknya. Makna mencintai anak bukan memberi apa yang dia minta, tapi memberi apa yang agama minta. Saya ulangi, yang ketiga, tak bertemu dengan Nabi. Rajulun la yuhibbal ibnahu. Orang-orang yang tak mencintai anaknya. Makna tak mencintai anaknya bukan memberi apa yang dia minta, tapi memberi apa yang agama minta. Apa yang agama minta? 3 macam ilmu. Ilmu tauhid, mengenal Allah, ilmu fikih tentang sah ibadah umpama salat, dan ilmu tasawuf, akhlak si anak. Itu yang permintaan agama. Maka berikanlah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini menjadi pengingat kita dalam menata hari esok yang lebih baik, hari akhirat. Hidup kita tak lama, begitu mati habis perkara. Maka selagi nyawa masih dikandung badan, kesempatan masih ada, hadirilah majelis-majelis ilmu yang ada. Itu modal untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tausiah bukan memberikan ilmu, tapi tausiah mengingatkan orang supaya mau mencari ilmu yang hukumnya wajib, fardhu'in 3, tauhid, ilmu mengenal Allah, fikih, ilmu tata cara sah beribadah umpama salat, puasa dan lainnya, dan tasawuf, akhlak. Diumpamakan oleh ulama yang dahulu, ilmu tauhid ibarat tanah, ilmu fikih ibarat tanaman, ilmu akhlak ibarat pagar. Ada tauhid, ada tanah. Setelah ada tanah, kita menanam tanaman, yakni ilmu fikih, ibadah. Tapi kalau tanah sudah ada dan subur, tauhid sudah mantap, mengenal Allah sudah beres, kita beribadah sudah beres, tetapi nggak ada ilmu akhlak, ilmu tasawuf, dimakan makanan, dimakan tanaman oleh yang memakan. Kenapa? Nggak ada ilmu akhlak. Apa itu? Ria, dengki, ujub, ria, sebagai macamnya. Tak mungkin dijelaskan di sini sama Pak Imam di Masjid Babul Khairat. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita dalam majelis ilmu. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustazina wa li akhawatina wa li qarabatina wa li jiranina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anzilir rahmatan wan ni'matan was salamatan wal quwwata wal hidayata wal istiqamata ala din khususan ila ahli hadzal jamaah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak Ibu, saya mohon maaf karena saya enggak menguraikan tentang Isra dan Mi'raj. Enggak apa-apa karena Ibu sudah sering dengar. Mudah-mudahan dalam waktu singkat ada manfaat apa yang sampaikan, khusus bagi saya, umumnya bagi semua. Mudah-mudahan ada berkah oleh Allah Subhanahu wa taala di dua negeri, yakni negeri dunia dan negeri akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Nasrun minallah wa fathun qarib. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.